Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nuraila. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari job order costing. Job order costing merupakan pengakumulasian kos atau biaya berdasarkan job atau order atas produk tertentu. Sistem job order costing dipakai oleh perusahaan yang memproduksi macam produk dan diolah dalam departemen atau cost center yang heterogen, serta semua produk pesanan yang dikerjakan dapat diidentifikasi secara fisik dan dapat dibebani dengan kos yang berkaitan dengan pesanan itu sendiri. Jika dalam proses job order costing menghasilkan sejumlah persediaan barang yang spesifik, maka job order costing digunakan untuk menghitung kos atau biaya produk per unit dan mengevaluasi profitabilitas setiap produk serta setiap order atau kontrak. Materi selanjutnya yaitu menelusuri biaya pesanan dokumen sumber. Yang pertama, kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah berkas pengendali biaya menurut pekerja. Isi dari kartu biaya yaitu data bahan baku, data operasional pabrik yang dibebankan ke dalam pesanan yang diterima. Semua biaya produk ditulis dalam kartu biaya, yaitu formulir untuk semua pekerjaan yang diterima. Yang kedua, kartu jam kerja. Kartu jam kerja merupakan kartu biaya yang berisi tenaga kerja langsung yang dibebankan ke masing-masing pesanan. Kartu jam kerja mengidentifikasi nama pegawai, tarif upah, dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan sebuah pesanan. Kartu jam kerja dikumpulkan kemudian dikirim ke bagian Departemen Akuntansi Biaya untuk memindah bukukan biaya tenaga kerja langsung ke masing-masing pesanan. Yang ketiga, permintaan bahan baku. Biaya bahan baku langsung dibebankan ke sebuah pesanan atau pekerjaan berdasarkan dokumen sumber yang disebut dengan formulir permintaan bahan baku. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi langsung terhadap pesanan tertentu dan biaya produksi tidak langsung dalam hubungannya dengan pesanan. Biaya produksi langsung dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang berhubungan secara langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung dicatat dalam kartu harga pokok berdasarkan tarif tertentu, dengan harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Harga pokok pesanan beragam produk yang berbeda, sedangkan harga pokok proses produknya bersifat homogen. Harga pokok pesanan biaya diakumulasikan berdasarkan pekerjaan atau pesanan, sedangkan harga pokok proses biaya diakumulasikan berdasarkan proses atau departemen. Rumus harga pokok pesanan biaya per unit sama dengan total biaya dibagi output, sedangkan harga pokok proses biaya per unit sama dengan biaya proses dibagi output. Pembebanan dalam job order costing biaya per unit dalam proses produksi yang sangat penting karena para manajer membutuhkan informasi biaya yang akurat atas bahan baku, tenaga kerja, dan overhead saat dalam pengambilan keputusan. Dua cara dalam mengukur biaya yang terkait dengan produksi, yaitu yang pertama, penentuan harga pokok aktual. Dalam sistem biaya aktual, hanya biaya aktual terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam menentukan biaya per unit. Dalam perhitungan menggunakan biaya aktual mengalami permasalahan, yaitu menentukan biaya overhead pabrik karena termasuk ke dalam biaya tidak langsung. Yang kedua, biaya overhead terdiri atas berbagai macam jenis biaya. Yang ketiga, overhead pabrik relatif tetap meskipun output produksi berfluktuasi. Kedua, penentuan harga pokok normal. Penentuan harga pokok normal memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan biaya aktual. Sistem biaya normal menentukan biaya per unit dengan menambahkan biaya bahan baku langsung aktual, biaya tenaga kerja langsung aktual, dan perkiraan overhead.
Overhead dapat diperkirakan dengan memperkirakan overhead selama setahun. Penentuan harga pokok pesanan menggunakan sistem biaya normal akan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai biaya per unit tetap pada saat dibutuhkan. Pembebanan dalam job order costing yaitu yang pertama, biaya langsung dibebankan ke pekerjaan berdasarkan biaya sesungguhnya menggunakan formulir permintaan bahan atau materials requisition form. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke pekerjaan berdasarkan biaya sesungguhnya menggunakan kartu jam kerja berisi ringkasan aktivitas kerja setiap jamnya. Yang ketiga, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk menggunakan tarif yang ditetapkan di muka atau proses alokasi. Alokasi biaya overhead menggunakan basis alokasi tertentu di mana ukuran setiap jam kerja, atau jam mesin yang dipakai untuk membebankan biaya overhead ke produk atau jasa. Jumlah biaya overhead yang dibebankan kepada produk disebut FOH afli. Untuk menentukan tarif overhead ditentukan di muka yaitu estimasi biaya overhead pabrik total dibagi estimasi unit produksi total. Yang kedua, overhead yang dibebankan untuk pekerjaan tertentu yaitu tarif overhead ditentukan di muka dikali jumlah basis alokasi dalam suatu pekerjaan. Kedua, cara menentukan overhead yang dibebankan untuk pekerjaan tertentu, yaitu tarif overhead ditentukan di muka dikali jumlah basis alokasi dalam suatu pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Jihan Perapaira dari kelas akuntansi C. Biaya per unit untuk perusahaan sangat penting, terutama perusahaan manufaktur. Karena biaya per unit digunakan untuk menentukan persediaan, menentukan laba, dan pengambilan sebuah keputusan. Biaya per unit dalam proses produksi sangat penting karena para manajer membutuhkan informasi biaya per unit yang sangat akurat atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik pada saat pengambilan keputusan. Ada dua metode yang digunakan untuk menentukan proses produksi. Yang pertama, penentuan harga pokok aktual. Dalam penentuan harga pokok aktual yang digunakan yaitu biaya aktual, di antaranya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dalam menentukan biaya per unit. Dalam penentuan harga pokok aktual mengalami beberapa hambatan. Yang pertama, menentukan biaya overhead pabrik. Karena biaya overhead pabrik termasuk ke dalam biaya tidak langsung. Dan yang kedua, biaya overhead terdiri atas berbagai macam biaya. Dan yang ketiga, overhead pabrik relatif tetap, meskipun output fluktuasinya sangat beragam. Dan yang kedua, penentuan harga pokok normal. Dalam penentuan harga pokok pesanan menggunakan sistem biaya normal akan dapat memberikan informasi kepada perusahaan mengenai biaya per unit tepat pada saat dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Poppy Hopipah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat harga pokok produksi per pesanan. Dalam perusahaan yang menghasilkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat sekali bagi manajer. Salah satunya yaitu yang pertama untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Untuk itu, mari kita perjelas lagi poin-poinnya. Yang pertama itu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Biaya adalah pengorbanan sumber daya ekonomi diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk tujuan tertentu.
perusahaan yang menggunakan basis pesanan akan memproses produksinya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan tergantung spesifikasi yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, biaya produksi pesanan yang satu akan berbeda dengan biaya produksi pesanan yang lainnya, tergantung pada spesifikasi yang dikehendaki oleh pemesan. Oleh karena itu, harga barang jual yang dibebankan kepada pelanggan sangat tergantung kepada beban yang dikeluarkan pada saat melakukan produksi. Poin kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi juga bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima tidaknya suatu pesanan. Jika pesanan tidak diputuskan untuk diterima, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan di dalam memenuhi pesanan tertentu. Oleh karena itu, akuntansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi biaya produksi tiap pesanan yang diterima untuk melihat apakah proses produksi untuk memenuhi pesanan menghasilkan total biaya produksi pesanan sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya, atau pengumpulan biaya produksi per pesanan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok per pesanan. Ketiga yaitu menghitung laba rugi bruto tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tertentu mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memprediksi pesanan tertentu. Informasi laba atau rugi bruto tiap pesanan diperlukan untuk mengetahui kontribusi tiap pesanan dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Oleh karena itu, metode harga pokok pesanan digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan untuk tiap pesanan guna menghasilkan informasi laba atau rugi pada setiap pesanan. Pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Manajemen perlu menyajikan catatan biaya produksi tiap pesanan. Berdasarkan catatan produk tiap pesanan tersebut dapat menentukan biaya produksi yang ada pada pesanan yang telah diselesai diproduksi. Namun pada tanggal neraca belum diserahkan kepada pemesan. Di samping itu, berdasarkan catatan tersebut, manajemen dapat pula menentukan biaya produksi yang melekat pada pesanan yang ada pada tanggal neraca yang masih diproses pengerjaannya. Biaya pada pesanan yang belum selesai pada tanggal neraca disajikan dalam neraca sebagai harga pokok persediaan produk dalam proses. Materi selanjutnya yaitu mengenai rekening kontrol dan rekening pembantu. Dalam akuntansi biaya, banyak menggunakan rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Rekening pembantu ini dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Rekening kontrol menampung data yang bersumber dari dokumen sumber. Karena transaksi terjadinya biaya yang dicatat dalam buku besar bersumber dari jurnal, maka dalam melaksanakan identifikasi transaksi yang terjadi harus ditunjukkan nama rekening yang harus didebit dalam buku besar. Karena akuntansi biaya menggunakan berbagai rekening kontrol seperti pada contoh di atas, maka setiap melakukan penjumlahan harus ditunjukkan nama rekening kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Untuk mencatat biaya produk di dalam buku besar dibentuk rekening kontrol barang dalam proses. Untuk mencatat biaya produksi di dalam buku besar dibentuk rekening kontrol barang dalam proses. Rekening ini dapat dibagi lebih lanjut menurut biaya produksi, sehingga ada 3 macam rekening barang dalam proses tersebut. Yang pertama yaitu barang dalam proses biaya bahan baku, yang kedua barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga yaitu barang dalam proses overhead pabrik.
Jika untuk mencatat biaya non produksi, dalam buku besar dibentuk rekening kontrol biaya administrasi dan umum dan biaya pemesanan. Rekening biaya pemesanan digunakan untuk menampung biaya-biaya yang terjadi dalam fungsi pemesanan, sedangkan rekening biaya administrasi dan umum digunakan untuk menampung biaya-biaya yang terjadi di fungsi administrasi dan umum. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal dalam materi job order costing. Bisa dilihat ya di atas dalam catatan PT Dinda berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses pada bulan November 2008. Di situ terdapat tabel biaya per sebelumnya pada pesanan BB1, BB2 dan pesanan BB3. Di bawahnya ada juga tabel biaya bulan November, yaitu tabel bahan baku langsung dalam pesanan BB1, BB2 dan BB3, tenaga kerja langsung, dan jam mesin aktual. BOP dibebankan ke masing-masing pesan berdasarkan jam mesin atau JM dengan tarif ditentukan di muka sebesar 2.000. Diminta buatlah jurnal. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita membuat lagi tabel yang di dalam isi tabelnya mengenai biaya per sebelumnya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan jam mesin aktual. Setelah itu, dalam bahan baku langsung kita jumlahkan berapa bahan baku langsung pada pesanan BB1, BB2, dan BB3. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung dan jam mesin aktual, yaitu dijumlahkan berapa biaya pesanan BB1, BB2, dan BB3-nya. Setelah kita mengetahui total A-nya berapa, kemudian kita membuat jurnal. Jurnalnya yang pertama yaitu pemakaian bahan baku. Di sini dalam pemakaian bahan baku, jurnalnya yaitu produk dalam mesin WIP atau DM ke bahan baku materialis dengan sebesar Rp577.500. Yang kedua yaitu jurnal pembebanan tenaga kerja langsung. Jurnalnya yaitu produk dalam proses di debit sebesar Rp507.700 dan biaya gaji dan upah di kredit dengan sebesar Rp507.700. Yang ketiga yaitu jurnal BOP dibebankan. Jurnalnya itu produk dalam proses di debit sebesar Rp558.000 ke BOP dibebankan atau POH Rp558.000 di kredit. Jurnal yang keempat yaitu pesanan selesai. Jurnalnya itu produk selesai atau VG sebesar Rp1.549.200 di debit dan produk dalam proses WIP Rp1.549.200 di kredit. Hasil dari Rp1.549.200 yaitu hasil dari penjumlahan pesanan BB02 dan BB03. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi job order costing. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.